Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. sahabat BKM FM dimanapun Anda berada. Senang sekali di hari ini kembali menemani Anda lewat Syari Senadi Nasyid dan Berita Islami untuk edisi siang hari Sabtu akhir pekan gelaran ke-24 Desember 2022 bersama Ustaz Susilo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, hari ini makalah yang ke 26 dari bab yang keempat ya, atau bab Ar-Rubai. Dan sahabat BKM FM dimanapun Anda berada, seperti biasa kami juga mengundang partisipasi Anda di 0735481800 atau SMS dan WA 081172410800. Untuk makalah yang ke-26 ini Pak Ustadz, intinya lebih kemana nih? Intinya bahwa Allah berhujjah kepada golongan 4 atau 4 golongan manusia terhadap 4 golongan manusia. Itu yang intinya bahwa seberapapun kendala hidup ini tetap harus ibadah, kira-kira begitu. Oke, baik sahabat BKM FM dimanapun Anda berada, acara ini persembahan dari LPPL Radio BKM FM Dinas Komunikasi dan Informatika Aku Timur. Dan yang pasti langsung saja kita langsung dengarkan isi dari makalah yang ke-26 bab yang keempat dari kitab Nashaibat karangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Silakan Ustaz. Terima kasih Mbak Ocha, jazallah Sayyidana Muhammadan anna khairan jazallah Sayyidana Muhammadan anna ma huwa alu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Mustafal amin amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala alaihi salatu wassalam, man nasiya sholata alayya nasiya tariqal jannah. Wa qala aidan fi haditsin akhar, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Kaum muslimin dan muslimat pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada, insya Allah sore ini kita semua diberkahi dengan berkah umur yang bermanfaat, ilmu yang berguna dan lain sebagainya, rezeki yang melimpah, berkah tanpa susah payah. Dan insya Allah sebelum kita mulai mengkaji tentang makalah yang ke-26 dari bab Ar-Rubai ini, kita akan baca Al-Fatihah satu ulang agar salah satunya muasalah kepada mu'allif kitab dan juga nantinya insya Allah akan lumeber kepada kita pendengar dan juga yang di studio, agar apa yang kita dapatkan sore ini menjadi sesuatu yang indah pada saatnya, balasan yang baik pada saatnya. Ala hadhihi as-salihah wa li mu'allif hadzal kitab wa ala man bi salafun salihun ajarakumullah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik pendengar di BKM dimanapun Anda berada, kita langsung ke makalah yang ke-26. Wal maqalatu sadisatu wal ishrun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia berkata, ia bersabda, innallaha ta'ala yahtajju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin. Sesungguhnya Allah, kata Rasul, yahtajju itu kalau bahasa kita berhujjah. Berhujjah itu berdalil. Berdalil itu apa ya? Kalau berdalil dalam pengertian bahasa kita sederhananya adalah menekankan pada penekanan, kira-kira begitu. Artinya ketika ada orang yang seperti hujahnya Allah ini melakukan, Allah berhujah bahwa yang lain juga seperti itu, tapi dia bisa melakukan ibadah. Kalau yahtaju itu artinya membutuhkan. Ini bedanya kalimat di dalam bahasa Arab pendengar Radio BKM dimanapun Anda berada. Kalau yahtaju itu berarti ya, ha, ta, kemudian jim, ada jim tasdidnya. Yahtaju. Jadi hajja itu hujah. Nah maknanya adalah berhujah. Berhujahnya Allah di hari kiamat. Berhujahnya kepada apa? Kepada 4 golongan manusia, atau ashos, atau manusia itu seseorang lah gitu ya. Ala arba'ati ajnasin minan nas,
atas 4 golongan manusia. Jadi Allah berdalil di hari kiamat nanti dengan 4 golongan manusia atas 4 golongan manusia. Fayahtajullahul azimu alal aghniyai bi Sulaiman ibn Dawud alaihissalam. Allah nanti di hari kiamat berhujjah, berdalil atau pemberatan kepada Nabi Sulaiman bin Daud alaihissalam. Semoga keduanya diberikan keselamatan. Artinya kalau kita menyebutkan di dalam berbahasa Arab pendengar, misal Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi radhiyallahu anhuma, itu berarti kembali kepada keduanya. Umar bin Khattab. Jadi Khattabnya juga kena, bapaknya juga kena. Seperti ini, Sulaiman bin Daud berarti alaihi masalam, semoga keduanya mendapatkan keselamatan. Keduanya ini berarti Sulaiman dan juga Daud alaihi masalam. Ka'an yaqula lahum, seakan Allah itu mengatakan kepada mereka, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Fa'in qalu, lalu kemudian orang-orang yang kaya itu, karena begini, Allah berhujjah terhadap Sulaiman atas orang-orang kaya. Artinya kelompok orang kaya yang saat ditanya oleh Allah, kenapa engkau meninggalkan ibadah, Allah itu berhujjah, berdalil kepada Sulaiman, gitu loh. Kita lanjutkan. Fa in qalu nahnu mashghuluna bil amwal. Hai orang kaya, kata Allah, kenapa kalian tinggalkan ibadah? Mereka kemudian menjawab, nahnu mashghuluna bi amwali wa bil mamlakah. Kami sibuk ya Allah dengan urusan harta kami. Kami sibuk ya Allah dengan kerajaan-kerajaan bisnis kami. Karena mamlakah itu bisa diartikan adalah kerajaan bisnis, bisa diartikan adalah kerajaan yang memang sungguh-sungguh kerajaan. Tetapi ketika kita berbicara sebelum mamlakah ini ada kalimat amwal, maka mamlakah ini diartikan sebagai kerajaan bisnis. Kami sibuk ya Allah, kami sibuk dan disibukkan urusan dunia kami, urusan harta kami, urusan kerajaan bisnis kami ya Allah. Qala Allah, kemudian Allah berhujjah kepada mereka. Fa ayyu mamlakatin akbar, kata Allah kepada mereka orang-orang kaya yang saat ditanya oleh Allah, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Kemudian mereka mengatakan bahwa kami sibuk dengan harta dan kerajaan bisnis kami ya Allah. Lalu kemudian Allah bertanya, fa ayyu mamlakatin akbar, kerajaan bisnis yang paling besar itu siapa? Punya siapa kerajaan bisnis yang paling besar? Akbar, ismu tafdil dari kabir. Min mamlakati Sulaiman, dari kerajaan bisnisnya Sulaiman, dari kerajaannya Sulaiman. Berapa kerajaanmu? Seluas apa kerajaan bisnismu? Seluas apa kekuasaanmu terhadap harta jika dibandingkan dengan kekuasaan bisnisnya Sulaiman, kerajaan bisnisnya Sulaiman, kerajaannya Sulaiman sekalipun? Punyakah kamu kerajaan seperti yang dimiliki oleh Sulaiman? Jadi nanti pendengar DBKM dimanapun Anda berada, saat orang-orang kaya ditanya oleh Allah, kenapa kalian tidak beribadah? Kenapa kalian tidak melakukan apa yang saya perintahkan? Kata Allah, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Mereka bilang sibuk dengan harta dan kerajaan bisnis mereka. Kemudian Allah membandingkan. Disinilah Allah berhujjah kepada Nabi Sulaiman. Hai kalian orang-orang kaya, kekayaanmu lebih kaya mana kamu dibandingkan dengan Sulaiman? Lebih besar mana kerajaanmu dengan kerajaannya Sulaiman? Wa ayyu malin aktsara min malihi wa huwa lam yatrukil ibadah. Kalau dihitung-hitung, harta mana yang lebih banyak dibandingkan dengan hartanya Sulaiman? Gak usah dijawab, tentu
hartanya Sulaiman lebih banyak dari harta orang-orang yang saat ini sekalipun. Orang kaya saat ini paling kaya sedunia bila dibandingkan dengan kekayaannya Nabi Sulaiman tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Jadi nggak usah lagi dijawab pertanyaan ini. Wa ayyu malin aktsara mim malihi. Mana yang lebih banyak harta dibandingkan dengan hartanya Sulaiman. Wa huwa lam yatrukil ibadah, dan kita tahu Sulaiman tidak meninggalkan ibadah. Pendengar RBKM dimanapun Anda berada, kalau kita mau tarik sejarah bagaimana hartanya Sulaiman, Masya Allah, kunci gudangnya untuk kerajaan bisnis dia itu dipikul oleh 8 orang algojo dan terbuat dari emas saking kayanya. Itu nggak kuat itu pendengar. Bagaimana kalau kuncinya aja sebanyak itu? Kita barangkali punya bisnis, punya gudang, punya simpanan, punya barang-barang yang disimpan di gudang, yang gudang itu mungkin beberapa buah yang mungkin ketika kita ambil kunci-kuncinya kita sendiri masih bisa untuk memikulnya, masih bisa untuk membawanya, bahkan barangkali dikantongi pun itu nggak kelihatan. Tetapi ketika itu kunci-kunci gudangnya Sulaiman itu diangkat oleh 8 algojo, tidak terangkat saking banyaknya, dan itu dari emas dalam riwayatnya. Kemudian yang selanjutnya, wa yahtajullahu ta'ala alal abidi bi Yusufa, dan Allah berhujjah atas penghambaan Yusuf. Artinya begini, ketika nanti di akhirat hamba-hamba sahaya itu ditanya sama Allah, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Padahal Nabi Yusuf sebagai hamba ketika itu tidak meninggalkan ibadah. Kita akan baca lengkapnya. Ka'an yaqula lahum, seakan Allah ngomong sama mereka saat menghisap mereka, orang-orang yang sebagai hamba sahaya. Lima taraktumul ibadah, hai hamba sahaya, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Fa in qalu, kemudian para hamba sahaya itu mengatakan, nahnu mashghuluna bi khidmati sadatina, kami sibuk ya Allah dengan penghambaan kami kepada tuan-tuan kami. Kenapa engkau takdirkan kami untuk menjadi hamba hingga kami tidak bisa beribadah kepadamu, hai Allah? Karena kami sibuk dalam penghambaan, melayani tuan-tuan kami, melayani anak-anak tuan kami, melayani istri-istri tuan kami, maka kami tidak sempat ibadah kepadamu ya Allah. Ini yang menjadikan kami tidak beribadah, karena kami disibukkan dengan penghambaan kami. Lalu kemudian Allah menjawab, qalallahu lahum abdi Yusufu tahta azizi misra wa imraatihi wa huwa lam yatrukil ibadah. Kamu lihat, kata Allah berbicara kepada hamba-hamba yang berhujjah bahwa mereka meninggalkan ibadah karena mereka sibuk dengan penghambaan kepada tuan-tuan mereka. Allah ngomong, aku punya seorang hamba sahaya yang bernama Yusuf atas kerajaan di ketika itu, tapi dia tidak meninggalkan ibadah. Yang kedua, kemudian Allah berhujjah yang ketiga, wa yahtajullahu ta'ala alal mardo bi ayyuba. Kemudian Allah berhujjah kepada orang-orang yang sakit, yang banyak penyakit, yang punya penyakit dengan Nabi Ayyub alaihi salam. Ka'an yaqulallahu lahum, seakan Allah, dan ketika itu Allah mengatakan kepada orang-orang yang sakit, yang punya penyakit bertahun-tahun, lalu kemudian Allah mengatakan kepada mereka dan bertanya, lima taraktumul ibadah, hai orang-orang yang aku kasih penderitaan sakit, kenapa kamu tidak ibadah?
Kenapa kamu meninggalkan ibadah? Fa in qalu nahnu mardo qalallahu lahum abdi ayyuba marido maradon syadidan wa huwa lam yatrukil ibadah. Kata Allah seperti ini kira-kira. Hai orang-orang yang sakit, yang aku beri ujian sakit yang berkepanjangan, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Kemudian mereka ngomong, ya Allah, kami disibukkan dengan penyakit ini, kami sampai tidak bisa beribadah ya Allah, karena kami kesakitan setiap hari, kami punya penyakit. Yang satu ngomong kami punya penyakit stroke, kami punya penyakit jantung, kami punya penyakit ini ya Allah, maka kami sampai meninggalkan sholat. Dan intinya bahwa memang tidak boleh meninggalkan ibadah meskipun dalam keadaan sakit. Lalu Allah kemudian berhujjah kepada siapa? Kepada Nabi Ayub. Hai kalian orang-orang yang sakit yang tidak beribadah, hai kalian orang-orang yang punya penyakit di dunia, kemudian kalian meninggalkan ibadah, lihatlah bagaimana Nabiku Ayub. Nabiku Ayub ini punya penyakit yang luar biasa. Coba bayangkan dalam sejarah pendengar RDBKM dimanapun Anda berada, Nabi Ayub itu punya penyakit yang sampai diusir oleh masyarakat, karena masyarakat itu takut akan penularannya, padahal sebenarnya tidak menular, teman. Tetapi karena masyarakat takut hingga akhir Nabi Ayub dikucilkan. Nah, apa sih penyakit yang menjadikan masyarakat itu mengusir Nabi Ayub? Karena Nabi Ayub itu punya penyakit yang menjijikkan. Sekujur tubuhnya itu dimakan oleh ulat, Mbak. Ulatnya itu sampai besar-besar. Dalam riwayatnya itu sampai sejari kelingking yang ulatnya itu, dan jumlahnya ratusan, Mbak. Ketika mau beribadah dibersihkan sama Nabi Ayub. Kemudian setelah ibadah dipasang lagi ulatnya tadi. Begitu kalau mau bersihin aja. Iya, bersihin aja. Ini kehebatan ya Nabi Allah itu untuk takbir ya. Kita jauh sekali bila dibandingkan dengan ujian yang diberikan Allah kepada para nabi. Ada yang diuji dengan penyakit. Ini sebenarnya Allah sedang berhujjah nantinya. Jadi sudah selesai Allah memberikan takbir. Orang kaya takbirnya siapa? Nabi Sulaiman, gitu nah. Seorang hamba takwilnya siapa? Nabi Yusuf. Nah, ini orang yang sakit penyakitan siapa? Nabi Ayub. Begitu. Kalau orang-orang yang sudah ditakbiri ini masuk dalam kelompok yang sudah ditakbiri Allah, maka sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak beribadah. Mereka yang dijadikan takbir oleh Allah ini nabi-nabi gitu. Ada yang nabi yang dibuat kaya oleh Allah. Agar apa? Agar nanti Allah bisa berhujjah kepada mereka, agar bisa berdalil, beralasan. Kenapa engkau tidak beribadah? Padahal kami punya nabi yang seperti kamu, tapi tetap ibadah. Nah, di bagian yang penyakitan ini Allah berhujjah kepada Nabi Ayub. Sampai seperti itu penyakitnya pendengar DBKM dimanapun Anda berada. Saat kemudian pengen beribadah lagi, itu dibersihkan lagi. Yang lubang-lubang, kita bayangkan lubang-lubang merah-merah yang bentuknya merah, kemudian didiami oleh ulat yang besarnya sampai sebesar kelingking, itu dibersihkan oleh Nabi Ayub. Kemudian apa? Ditanggalkan, dicopoti ulat-ulat itu, ditaruh di baskom, kira-kira begitu. Begitu selesai ibadah, ulat-ulat lagi nanti dimasukkan kembali oleh Nabi Ayub. Kenapa? Dia ridho terhadap itu. Wow. Naudzubillah, tsumma naudzubillah, Masya Allah. Semoga kita tidak diuji seperti itu. Beratnya ujian yang luar biasa. Karena emang Allah perintahkan itu kepada Nabi Ayub. Jangan kau bunuh kuman-kuman yang ada di dalam tubuhmu. Coba bayangkan. Nah, makanya ketika ada orang-orang yang punya penyakit kemudian tidak beribadah, maka Allah berhujahnya kepada Nabi Ayub. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, wa yahtajullahu ta'ala alal fuqara'i bi Isa. Kemudian Allah berhujjah kepada Nabi Isa tentang kemiskinan. Karena memang nabi yang paling miskin ya Nabi Isa. Nabi Isa itu sampai nggak punya rumah, Mbak.
nggak punya rumah, nggak punya apa-apa gitu, nggak punya usaha, nggak punya apa-apa, nggak punya istri. Nabi Isa itu. Karena 33 tahun ya. Iya, iya, insya Allah. Ka'an yakulallahu lahum lima taraktumul ibadah. Nanti di akhirat orang-orang miskin itu ditanya sama Allah, yang hidupnya apa-apa, yang hidupnya susah, yang mencari nafkah sulit, yang kehidupannya banting tulang, pergi pagi pulang petang, yang kaki jadi kepala, yang kepala jadi kaki, sampai mereka meninggalkan ibadah. Nanti di akhirat Allah nanya, Mbak, orang yang hidupnya sulit, hutangnya banyak, pekerjaan menumpuk tapi hasilnya sedikit, usaha sana sini bangkrut, terus keadaannya semakin menderita, nanti di akhirat akan ditanya ketika mereka meninggalkan ibadah. Sudah sulit di dunia, hidupnya katakanlah tidak beruntung, menjadi kelas 2 di masyarakat karena hidupnya sempit, sulit, ekonominya rendah, pendapatannya sedikit, pendapatannya tidak mencukupi kehidupan sehari-hari. Nanti ditanya ketika mereka ini tidak beribadah, bagaimana keadaannya? Ka'an yakulallahu lahum lima taraktumul ibadah. Seakan Allah ngomong sama mereka, nanya sama mereka, orang-orang yang miskin yang tidak mau ibadah. Lima taraktumul ibadah. Hai orang miskin, kenapa kamu tinggalkan ibadah? Fa'in qalu, seakan mereka menjawab, nahnu masghuluna bimasyaqqatil fakri. Kami sibuk ya Allah dengan kesulitan hidup miskin kami. Kami selalu bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kami pergi pagi, pulang petang, sampai lupa sholat maghrib, lupa sholat duhur, tidak sempat sholat asar karena sibuk. Misalnya, kira-kira seperti itulah mereka berhujjah. Li fakri, bimasyaqqatil fakri. Qala Allah Ta'ala. Kemudian Allah menjawab, lahum abdi Isa, aku punya hamba bernama Isa, afqaru mimman fil ardi. Bahwa Nabi Isa ini kata Allah sefakir-fakirnya, afqor. Kalau fakir itu hanya fakir saja, afqor itu lebih fakir. Lebih fakir min man fil ardi. Lebih fakir dari siapa yang ada di dunia ini. Kalau bayangannya kira-kira begitulah. Fakirnya kita itu belum sefakir Nabi Isa. Lam yamlik syai'an. Lam yamlik syai'an. Dia tidak memiliki sesuatu. Artinya kalau digambarkan betul-betul tidak punya apa-apalah. Minad dunya falaisa lahu baitun. Di sini disebutkan dari dia tidak memiliki sesuatu dari dunia ini. Bagian dunia sekecil apapun dia tidak punya. Dia tidak punya sawah, dia tidak punya kendaraan mewah, dia tidak punya untuk usaha, dia tidak punya apa-apa. Dari dunia ini semua dia tidak punya, kata Allah. Falasalahu baitun, dan dia tidak punya rumah. Wala malun, dia tidak punya harta. Wala zaujatun, dia tidak punya istri. Wa huwa lam yatrukil ibadah, tetapi dia Nabi Isa belum pernah meninggalkan ibadah. Jadi lengkap pendengar DBKM dimanapun Anda berada, Allah berhujjah terhadap orang-orang miskin. Allah berhujjah terhadap orang-orang kaya. Allah berhujjah terhadap orang-orang yang dikasih penyakit terus. Allah berhujjah kepada orang yang menjadi hamba sahaya. Kalau zaman sekarang adalah pelayan lah, kira-kira begitu. Artinya saat menjadi kaya nggak ibadah, Allah berhujjah kepada Sulaiman. Sulaiman kaya tapi tetap ibadah. Saat ada orang yang sibuk melayani tuannya, sesibuk apapun yang dilakukan oleh orang itu tidak akan sesibuk Nabi Yusuf melayani tuan-tuannya. Nabi Yusuf masih beribadah. Sehebat apapun penyakit yang diderita orang saat ini, tidak akan mungkin seberat penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub. Dan Allah berhujjah kepada Nabi Ayub bahwa Nabi Ayub pun tetap beribadah. Kalau seandainya orang-orang yang punya penyakit itu berhujjah tidak mau ibadah hanya gara-gara karena punya penyakit. Dan orang yang miskin ini yang banyak meninggalkan ibadah. Di lingkungan kita banyak betul orang meninggalkan sholat,
Sholat itu dianggap remeh saja, nggak pernah, karena yang dia disibukkan dengan urusan harta, mencari kehidupan, tapi sebenarnya tidak pernah dapatkan yang lebih. Dia hanya pas-pas saja, dari hari ke hari biasa saja penghasilannya, tapi sampai meninggalkan ibadah. Maka Allah berhujjah kepada Nabi Isa yang Masya Allah digambarkan di dalam kitab ini, syarahnya yang ditulis oleh Imam Nawawi, bahwa Nabi Isa itu tidak punya harta, tidak punya dunia, tidak punya istri, tidak punya rumah, tetapi tetap Nabi Isa tidak pernah meninggalkan ibadah.